Berarti secara nggak langsung Australia secara dominasi masih tetap lebih unggul. Bisa dikatakan seperti itu? Bisa dikatakan lebih unggul karena sejarah panjang mereka dan juga timnas Oke, kita oke. juga baru berbenah Baru berbenah. sekarang. Tapi kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel DB News. Tepatnya teman-teman sedang menyaksikan salah satu segmen kami yakni DB Sport bersama saya Faisal dan Saya Bung Jaka. di video kali ini kita akan membahas pertandingan yang akan dijalani oleh Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia, di mana Indonesia akan melawan dengan Australia pada tanggal berapa Bung Jaga? 10 September besok. Nah, 10 September di Di GBK dong. GBK. Jadi teman-teman yang ada di Jakarta atau di seluruh wilayah Indonesia, kirim doa, atau teman-teman yang bisa datang, silakan datang ke GBK teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa poin-poin yang mana poin-poin tersebut adalah kita akan membahas yang pertama, peluang Indonesia akankah bisa berhasil menghadapi Australia. Kemudian kita akan juga membahas rekor-rekor atau sejarah atau head-to-head Indonesia selama melawan dengan Australia seperti apa. Kemudian juga kita akan membahas kekuatan serta kelemahan dan strategi serta prediksi skor. Jadi, tapi sebelum lebih lanjut, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik, baik dari dunia lokal dan juga dunia mancanegara. Tapi sebelum ke sana, teman-teman sekalian, karena Indonesia ini kan ada di kualifikasi untuk grup C, bener Bung Jaga? Grup C, dan kita akan ngomongin terlebih dahulu klasemen sementara per video ini dibuat jadi tanggal 6 September 2024. Jepang secara mengejutkan atau enggak nih, berhasil mengungguli atau mempencundangi China dengan skor 7-0. Jadi Jepang mengungguli ada di posisi pertama, dilanjut dengan Bahrain di posisi kedua setelah unggul 1-0 melawan Australia. Di posisi kedua ada Bahrain, kemudian di posisi ketiga ada Arab Saudi berhadapan dengan Indonesia memiliki berbagi angka. Di nomor 4 ada Indonesia, nomor 5 Australia, dan nomor 6 ini ada China. Sedikit saja Bung Caka. Aku nggak tahu tentang dunia sepak bola. Apakah memang negeri tirai bambu, negeri Cina ini nih secara kemampuan sepak bolanya ini memang di bawah Jepang kah? Sejauh itu atau memang Jepangnya memang oke? Untuk kekuatan Cina sendiri ya. Ya, Seperti kita tahu, Cina itu kurang menonjol di segi sepak bola. Padahal kalau Olimpiade mendominasi loh dia. Ya, memang untuk di cabang-cabang olahraga yang atletik atau mungkin beberapa cabang olahraga di luar sepak bola, mereka bisa dikatakan super power. Bahkan badminton pun beberapa tahun Cina sangat-sangat overpower. Itu. Tapi untuk sepak bola, kita tahu Jepang tetap raja Asia itu Jepang. Asia ya. Ya. Oke. Jepang memang mempunyai sejarah panjang. Jepang sangat overpower, bahkan terlampau overpower untuk sekelas kekuatan Asia. Karena level Jepang itu bisa dikatakan sedikit mendekati level Eropa. Karena beberapa pemain Jepang ada yang berkiprah di beberapa liga-liga terbaik dunia. Sebut saja kita ada di Liverpool. Ada di Liverpool, beberapa di liga-liga Spanyol, ada. Terus bahkan kita yang beberapa tahu Takumi Minamino di Arsenal juga. Ada. Jadi kalau memang Jepang berhasil menghancurkan Cina, sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Atau ya memang pantas saja. Memang segitu ya, emang harusnya. Dan kita akan ngomongin Aussie terlebih dahulu teman-teman. Setelah Aussie kalah secara mengejutkan, kalah dari Bahrain dengan skor 1-0 di kandang mereka sendiri. Itu sedikit saja Bung Jaka, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Menurut Bung Jaka, apa yang bisa menyebabkan Australia ini kalah dari Bahrain? Sebetulnya memang dari awal kan sudah saya jelaskan, memang bola itu bundar. Memang kita juga berharap di Fortuna berpihak juga. Nah, kemarin mungkin karena Bahrain menerapkan beberapa strategi seperti mengulur waktu, bahkan ada pemain Australia yang terkena kartu merah di menit 77. Yang itu. Nah, itu mungkin bisa dikatakan juga strategi ya. Bisa dikatakan strategi juga. Mungkin pelatih Bahrain tahu kecepatan dari pemain Australia seperti apa. Bahkan bisa dikatakan kemarin ada cuplikannya pelatih dari Australia Graham Arnold tuh sempat sedikit emosi karena memang kita tahu di AFC Under-23 kemarin memang tim Timur Tengah itu terkenal dengan dramanya. Oh gitu ternyata. Iya, memang terkenal drama. Terlepas dari memang itu strategi atau apa, ya itu penting juga diwaspadai.
Oke. Dan semoga momentum kekalahan Australia ini bisa berdampak baik untuk Indonesia. Nah, kalau dari Bung Jaka sendiri, kira-kira berapa besar peluang Indonesia ini bisa mengungguli dari Australia? Untuk mengungguli pasti kita masih menjaga momentum ya. Kemarin kita di kandang Saudi Arabia bisa melakukan beberapa penetrasi sampai mencetak gol pertama meskipun cepat disamakan juga. Nah, untuk menjaga momentum ini saya kira pemain-pemain itu sangat siap. Terlihat dari coach Shin beberapa kali memberi arahan dan arahannya tuh pas ya. dilaksanakan dengan baik oleh pemain timnas. Jadi kemungkinan kita bisa menang lah musuh Australia. Amin, untuk kemungkinan besarnya di angka 50-60%. 50-60% ada di Indonesia, oke. Nah, kalau dari rekor atau sejarah nih, secara head to head Indonesia dengan Australia ini bagaimana Bung Caka? Apakah kita sempat menang, pernah menang, atau kebanyakan kalahnya, atau seperti apa? Untuk head to head sendiri memang kita kebanyakan kalahnya. Kebanyakan kalah. Sempat imbang di kita pernah mengalahkan Australia 1-0 waktu itu di AFC Under 23. Dengan posisi pelatihnya Coach Shin juga. Juga. Mungkin itu juga bisa jadi acuan karena beberapa pemain yang mengalahkan Australia waktu itu dengan skor 1-0 mengisi skuad dari timnas senior sekarang ini. Jadi kemungkinan besar pasti adalah sedikit memori bagaimana cara mengalahkan mereka, bagaimana gaya permainan Australia, apalagi kita bermain di GBK. Dengan dukungan full 100% itu sedikit menambah semangat juga sih dari beberapa pemain juga. Oke. Tadi sempat kita mengungguli Australia, tapi mau bagaimanapun berarti secara nggak langsung Australia secara dominasi masih tetap lebih unggul. Bisa dikatakan seperti itu? Bisa dikatakan lebih unggul karena sejarah panjang mereka dan juga timnas kita juga baru berbenah sekarang. Tapi kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Bahkan kemarin pun hasilnya sangat-sangat mengejutkan. Sangat-sangat mengejutkan ya. Bagaimana superiornya Saudi Arabia, kita tidak pernah menang sekalipun, tapi kita kemarin di kandangnya Saudi Arabia bisa menang gemburan mereka. Nah, itu keren sih. Ya itu memang Coach Shin berhasil menerapkan strateginya. Ya. Nah, kalau ngomongin tentang Australia sendiri, kira-kira bekal mereka atau kekuatan mereka ini kalau dibandingkan dengan Indonesia itu apa? Dan Indonesia sendiri juga punya bekal apa agar bisa mengalahkan Australia? Masing-masing ini kekuatan dan kelemahannya itu apa, Bung Caka? Untuk kekuatan dari Australia sendiri, karena memang tim itu terbentuk sudah cukup lama ya. Mungkin kekompakan mereka agak lebih unggul dari Indonesia. Karena tim kita baru terbentuk beberapa tahun yang lalu gitu. Didukung juga dengan beberapa pemain-pemain keturunan. Mungkin untuk kekompakan mereka lebih unggul sedikit dari kita, tapi kita punya momentum kemarin. Karena menahan 1-1 dari Saudi Arabia itu bisa juga dikatakan momentum. Nah, dalam sepak bola kita tuh juga butuh momentum. Ya. Jadi terlepas dari momentum itu positif atau negatif, kemungkinan Indonesia pasti bisa menang. Dan Australia mungkin mereka masih terbayang-bayang bagaimana kekalahan dari Bahrain, juga dengan ada beberapa pilihan mereka yang kemarin ada yang cedera, ada yang kartu merah juga. Nah, itu juga keunggulannya harus dimanfaatkan sih. Nah, kira-kira kalau seperti itu lantas strategi apa nih yang akan dimungkinkan dipakai oleh para ketua timnas ini? Kemungkinan kalau Australia pasti ada rotasi karena pilihan mereka ada yang kena kartu merah kemarin lawan Bahrain. Tapi untuk Indonesia sendiri pasti Coach Shin punya beberapa senjata rahasia yang belum dikeluarkan. Kemudian kalau begitu kita mungkin bisa langsung menutup video ini dengan prediksi jalannya pertandingan, Bung. Kalau Bung sendiri mengira jalannya pertandingan ini akan seperti apa? Atau ada total dominasi dari Australia, atau apakah ada jual beli serangan, atau seperti apa? Untuk prediksi pertandingan pastinya di menit-menit awal Indonesia pasti menyerang. Karena memang Indonesia ketika bermain di kandang kita tidak pernah bertahan. Even itu bertanding dengan tim sebesar apapun, bahkan dengan Argentina kemarin uji coba kita pun sempat menekan Argentina. Nah, tapi kembali lagi mentalitas pemain. Tapi untuk kedepannya sepertinya Indonesia bisa mengalahkan Australia. Berkaca dari hasil sebelumnya. Nah, ngomong kalau begitu nih,
Kira-kira tebakan skor dari Bung Jaka berapa? 2-0. 2-0 ya. Yakin. Yakin. Oke, dan teman-teman sekalian, kalau teman-teman punya tebakan skor, silahkan tulis di kolom komentar. Dan apabila teman-teman memiliki opini-opini mengenai pertandingan nanti, teman-teman juga tulis di kolom komentar saja. Dan sepertinya itu saja video yang bisa kami sampaikan untuk kali ini. Jangan lupa teman-teman klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik, baik dari dunia lokal dan juga dunia mancanegara. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media kami, DB Media News, ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Faisal pamit undur diri. Saya Bung Jaka pamit undur diri. Salam olahraga.